Chapter 411. 10.000 tahun hanyalah perkiraan awal Yang Chen, tetapi usia sebenarnya mungkin lebih dari 10.000 tahun. Harus diketahui bahwa Yang Erlang dan Xiao Celestial Dog telah naik selama lebih dari 10.000 tahun. Ini tersisa ketika Xiao Celestial Dog naik, pasti melebihi usia ini. Setengahnya, kamu pilih dulu. Yang Chen tiba-tiba menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membawa si Sanshan bersamanya dan membiarkan Pulau Abadi Giok Hijau memanfaatkannya. Tapi dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Dia mengulurkan tangannya dengan murah hati dan memberi isyarat kepada si Sanshan untuk memulai terlebih dahulu. Si Sanshan juga orang yang mengetahui barang tersebut. Meskipun dia bukan ahli alkimia, dia bisa melihat umur bahan obat langka ini. Selain terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas kemurahan hati Yang Chen. Apakah kamu tidak takut aku tergoda untuk membunuhmu lalu menelan semuanya? Si Sanshan tidak segera memulai, tetapi menoleh untuk melihat Yang Chen dan bertanya dengan dingin. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, ambillah. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Yang Chen sangat tidak puas dengan mendengus dingin. Sejujurnya, dia benar-benar tidak takut si Sanshan berselisih dengannya. Dengan begitu, dia punya alasan untuk menyingkirkan si Sanshan. Mungkin bahan obat ini terlalu mengejutkan, atau mungkin kata-kata dominan Yang Chen yang berperan. Rasa dingin di wajah si Sanshan semakin melemah. Dia sekali lagi memberi Yang Chen senyuman kecil dan berjanji, "Oke. Tunggu sebentar." Si Sanshan hendak memulai, tapi Yang Chen tiba-tiba menghentikannya. Menyesal, si Sanshan, yang ragu mana yang harus diambil terlebih dahulu, dengan cepat berbalik dan melihat ke arah Yang Chen yang tiba-tiba mengeluarkan pedang terbang dan bertanya dengan nada mengejek. "Ayo kita berkeliling dulu dan melihat apakah ada bahaya." Namun, Yang Chen mengabaikan kata-kata si Sanshan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, "Mungkin ada makhluk roh penjaga di dekat sini. Sebaiknya berhati-hati." Logika ini berlaku untuk sebagian besar harta karun, dan si Sanshan juga memahami hal ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah salah memahami Yang Chen. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan pedang terbangnya dan melihat sekeliling. Tampaknya tidak ada jejak binatang iblis besar di lembah, dan pertumbuhan tanaman ini tampaknya tidak rusak. Keduanya dengan hati-hati menerbangkan pedang terbang mereka. Pertama, mereka takut merusak ramuan tersebut, dan kedua, mereka takut ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Lembah terpencil ini tidaklah kecil, dan mereka berdua menerbangkan pedang mereka selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum mereka mencapai akhir. Ada ruang terbuka yang luas di ujung lembah, dan ada susunan sihir yang sangat jelas di ruang terbuka tersebut. Garis-garis susunan sihir menutupi area seluas 100 kaki, dan garis-garis susunan sihir masih berkedip-kedip dengan cahaya redup. Di tengah formasi ada bola cairan berwarna darah seukuran kepala manusia, yang terus berubah bentuknya. Tapi tidak peduli bagaimana perubahannya, ia tidak bisa meninggalkan pusat susunan sihir. Ini adalah inti darah dari Howling Celestial Dog yang kamu cari, kan? Melihat bola cairan berwarna darah yang masih penuh vitalitas, si Sanshan sedikit terkejut, dan nadanya sedikit tidak yakin. Harus, susunan sihir menutupinya, dan tidak ada kekuatan spiritual yang keluar. Divine Sense Yang Chen tidak dapat menembusnya, dan dia benar-benar tidak tahu apakah itu esensi darah atau bukan. Tapi karena dia ada di sini, dan cocok dengan deskripsi anjing surgawi yang melolong, itu tidak salah. Ini, setetes. Si Sanshan sedikit terdiam, bola seukuran kepala manusia, bagaimanapun juga, itu tidak bisa dikaitkan dengan konsep setetes. Mungkin, Yang Chen juga tidak tahu harus berkata apa, konsep setetes Howling Celestial Dog mungkin berbeda dari orang biasa. Apa yang kita lakukan sekarang? Si Sanshan sepertinya mendengarkan Yang Chen, dan bertanya, menunggu perintahnya. Yang Chen melihat sekeliling lagi, menunjuk ke ruang terbuka di tepi susunan sihir, dan berkata, tidak ada jejak aktivitas binatang iblis di sini, mungkin seluruh lembah telah hilang. Tanah di tepi susunan sihir tidak terlalu keras, dan jelas bahwa benda-benda di dalam susunan sihir adalah yang paling berharga. Bahkan jika ada binatang iblis, dengan begitu banyak tumbuhan spiritual yang tumbuh, diperkirakan mereka akan mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Binatang iblis dengan kebijaksanaan spiritual tidak akan dengan mudah melepaskan benda-benda dalam susunan sihir ini, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan susunan sihir tersebut, mereka masih akan mengujinya. Tidak ada jejak di sini, dan dapat dilihat bahwa tidak ada binatang iblis. Pergi saja dan pilih ramuan obat apapun yang kamu suka. Yang Chen hanya memiliki esensi darah anjing surgawi yang melolong di matanya, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menoleh dan berkata, jika ada sesuatu yang kamu tidak yakin atau tidak bisa pilih, tunggu aku untuk menyelesaikannya di sini dan membantumu mengambilnya, jangan merusaknya. Si Sanshan setuju, dan mulai melihat sekeliling lembah secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru memilih apa, yuk kita lihat dulu apa yang ada. Yang Chen berdiri di tepi susunan sihir, dan mulai dengan cermat memeriksa misteri susunan sihir. Semua garis susunan ajaib ini dapat dilihat, dan ini menghemat banyak upaya Yang Chen dalam analisisnya. Dia membalik-balik susunan sihir tingkat tinggi dalam pikirannya, tetapi dia tidak menemukan satu pun yang cocok dengan yang ini. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa menggunakan prinsip paling dasar dari susunan sihir untuk menganalisisnya.
Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan susunan sihir dengan paksa, tetapi itu akan dengan mudah merusak esensi darah, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya, jadi lebih baik untuk melihat lebih dekat. Duduk di tepi susunan ajaib, Yang Chen mulai menganalisis prinsip-prinsip susunan ajaib, dan menilai fungsi susunan ajaib. Hanya dengan duduk dan menganalisa, dia membutuhkan waktu 2 bulan penuh. Si Sanshan tidak tahu kenapa, tapi dia tidak memetik ramuan spiritual sama sekali. Dia berjalan mengitari lembah, dan kembali ke sisi ini. Melihat analisis cermat Yang Chen, dia tidak banyak bicara, dan hanya duduk di samping untuk berkultivasi, dan pada saat yang sama, melindungi Yang Chen. Jadi begitu, Yang Chen, yang telah menatap susunan sihir, tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya, dan mengucapkan beberapa kata ini. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sampingnya, itu adalah si Sanshan. Yang Chen terkejut, mengapa si Sanshan tidak pergi mengumpulkan ramuan spiritual? Jernih, Yang Chen perlahan berdiri, dan berkata sambil tersenyum, susunan sihir penyegel, susunan sihir pelestarian, susunan sihir perlindungan, susunan sihir levitasi, dan susunan sihir pengumpul roh. Itu hanya beberapa dari gabungan mereka, itu bukanlah masalah yang merepotkan. Yang Chen, si Sanshan tiba-tiba berteriak pada Yang Chen, dan Yang Chen menanggapinya dengan menoleh. Kamu begitu percaya diri dan berani menganalisis susunan ajaib di sini, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu demi kekayaanmu? Wajah si Sanshan biasanya dingin, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Meskipun perisi telah membunuh banyak orang untuk melindungi Dao, Yang Chen berkata tanpa berpikir, tetapi saya belum pernah mendengar tentang tindakan pembunuhan demi uang. Ini bukanlah apa yang dia dengar di kehidupan ini, tapi kenangan akan kehidupan sebelumnya. Karena ini pembunuhan, tentu saja tidak akan membuat orang tahu. Mata si Sanshan sedikit berbinar, tapi dia masih berkata dengan wajah datar, kamu belum pernah mendengarnya, bukan berarti aku belum melakukannya. Dengan mengatakan itu, dia menoleh dan melihat sekeliling lembah, dan bertanya pada Yang Chen, tahukah Anda, jika Pulau Abadi Giok Hijau mendapatkan ramuan ini, berapa banyak manfaatnya? Si Sanshan, sebagai murid Pulau Abadi Giok Hijau, tentu saja harus mempertimbangkan sekte tersebut. Petik 2. Chapter 412. Jika kamu menyukainya maka ambillah lebih banyak, tidak masalah. Kata-kata Yang Chen membuat si Sanshan hampir jatuh ke tanah. Apakah Yang Chen benar-benar tidak mengetahui nilai ramuan ini? Bagaimana mungkin? Yang Chen adalah seorang alkemis kecil yang terkenal, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nilai ramuan? Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar menganggap si Sanshan sebagai miliknya. Memikirkan hal ini, hati si Sanshan juga sedikit hangat, ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang pria. Yang Chen tidak tahu bahwa kata-katanya yang biasa-biasa saja akan membuat si Sanshan memiliki kesalahpahaman yang begitu besar. Tujuannya sangat sederhana, esensi darah anjing surgawi yang melolong adalah suatu keharusan, sedangkan untuk hal-hal lainnya, semuanya adalah bagian dari perjalanan ini, tidak masalah apakah itu lebih atau kurang. Itu hanya penemuan ramuan 10.000 tahun yang tidak disengaja, Yang Chen tidak menaruh perhatian padanya. Hanya ramuan dalam ingatan Yang Chen, ada lebih dari beberapa tempat, tidak banyak di sini, tidak banyak di sini, sungguh tidak ada gunanya menjadi serakah karena ini. Namun, di mata si Sanshan, penampilan ini berbeda. Menghadapi kekayaan yang begitu besar, ia tidak tergoda, inilah kultivator sejati yang tidak tergerak oleh hal-hal eksternal. Tak heran hanya dalam 30 tahun, reputasi Yang Chen melejit, memang ada alasannya. Pada saat ini, si Sanshan tiba-tiba menyadari, dia hanya merasa bahwa kondisi pikirannya telah membaik, dan tanpa sadar memasuki kondisi meditasi. Yang Chen tidak menemukan keanehan si Sanshan, dia tahu prinsip arai, dan pada saat yang sama, dia juga tahu cara memasukkan arai ini. Dia membawa Xiao Tian keluar dari kebun obat, mengambil pedang terbang di mulutnya, dan masuk ke dalam barisan bersama Xiao Tian. Xiao Tian terus menggonggong karena pedang terbang yang dipegangnya dirampok. Yang Chen dengan lembut mengelusnya dan tersenyum, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Setelah makan ini, gunakan pedang terbang tingkat lanjut. Xiao Tian tidak tahu apakah dia memahaminya atau tidak, tetapi melihat esensi darah anjing surgawi yang melolong, matanya bersinar dan air liurnya mengalir. Sepertinya dia juga menemukan kekhasan dari esensi darah. Jari-jari susunannya hanya 100 kaki, tetapi Yang Chen berjalan bola-balik hampir sepanjang waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa sebelum dia mencapai pusatnya. Agar tidak merusak integritas formasi dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun esensi darah di dalamnya, Yang Chen menggunakan metode yang paling rumit. Jika seorang penggarap arai melihat tindakan Yang Chen, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Beberapa susunan digabungkan menjadi satu, dan disusun oleh Master Panggung Daceng. Arai yang telah berjalan selama lebih dari 10.000 tahun, dia dapat dengan mudah masuk tanpa merusak arai sama sekali. Ini cukup untuk membuat mereka yang disebut master yang telah mempelajari arai seumur hidup merasa malu sampai mati. Langsung menghadap esensi darah Howling Celestial Dog yang ditangguhkan, tanpa halangan dari susunannya, Yang Chen menemukan kekuatan esensi darah ini. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat besar. Berdiri di sini, seseorang akan merasakan penindasan. Esensi darah yang begitu kuat, jika Xiao Tian mengambil semuanya sekarang, diperkirakan hanya akan ada satu hasil, yaitu meledak. Namun,
Ini tidak sulit bagi Yang Chen, dia sekarang menggunakan batu giok seukuran ember dan dengan cepat mengukirnya menjadi botol giok dengan pedang terbang. Kemudian mengacu pada bagian pengawetan dan suspensi dari susunan ini, Yang Chen juga mengukir dua susunan di dinding bagian dalam botol giok, lalu mengulurkan tangan dan memasukkan semua esensi darah ke dalam botol giok. Konon itu botol giok, tapi nyatanya, itu seharusnya disebut ember giok. Sekelompok besar esensi darah ada di dalam botol giok, seperti dalam susunan ini, itu digantung di tengah dan tidak menyentuh keempat dinding sama sekali. Dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil sekitar 1 sendok dan memberikannya kepada Xiao Tian, yang sudah ngiler. Xiao Tian dengan senang hati meminum sari darah ini, dan kemudian lampu merah menyala di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, Xiao Tian tidak dapat menahannya dan mengantuk. Yang Chen tahu bahwa ini adalah efek dari sari darah. Dia dengan hati-hati mengembalikan Xiao Tian ke kebun obat, lalu dia mengikuti langkah barisan dan perlahan keluar dari barisan. Setelah keluar, Yang Chen melihat si Sanshan sudah dalam kondisi itu, dan sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, seorang jenius adalah seorang jenius, dia selalu dapat memahami di beberapa tempat yang tidak diperhatikan oleh orang biasa, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pahami kali ini. Saat ini, dia tidak melakukan apapun, tetapi dia tidak jauh dari si Sanshan untuk melindunginya. Dia merasa aneh di hatinya. Kapan dia mulai tidak peduli jika si Sanshan berada di sisinya, tapi dia tidak takut dia melakukan serangan mendadak sama sekali. Meskipun dalam ingatan kehidupan sebelumnya, Peri Plum Dingin adalah orang yang menepati janjinya, tapi dia dan si Sanshan tampaknya tidak memiliki jenis persahabatan yang bisa diabaikan sepenuhnya, bukan? Namun, bahkan dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia tidak waspada sama sekali terhadap si Sanshan? Bahkan setelah lebih dari 2 bulan bermeditasi, dia tidak menyangka akan ada si Sanshan yang bisa menyerangnya kapan saja. Dan yang aneh adalah melihat penampilan si Sanshan, dia dalam keadaan meditasi, dan dia tidak takut dia mempunyai pikiran buruk. Kepercayaan semacam ini sebenarnya dihasilkan secara tidak sadar. Yang Chen juga merasa aneh. Bukankah dia ingin membuat garis batas dengan si Sanshan? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Yang Chen yang bingung hanya bisa melindungi si Sanshan sambil mengamati situasi Xiao Tian di taman obat. Xiao Tian telah tertidur lelap saat ini, tetapi ada bekas darah di sekujur tubuhnya, semakin kental, seperti kepompong yang membungkus Xiao Tian di dalamnya. Di tubuh Xiao Tian, ledakan kekuatan spiritual mulai melonjak. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, ini hanyalah perubahan total. Esensi darah anjing Xiao Tian ini benar-benar suplemen yang bagus. Hati Yang Chen dengan tulus memuji dan menebak, mungkin, setelah kamu mengambil semua esensi darah, kamu benar-benar dapat merangsang garis keturunanmu dan menjadi Yazi sejati. Benar sekali, Xiao Tian yang tampak seperti anak anjing ini memiliki jejak garis keturunan Yazi. Ketika Yang Chen secara tidak sengaja menemukannya, dia tidak dapat mempercayai matanya saat itu. Namun, garis keturunannya tidak terlalu menonjol, tetapi Xiao Tian sudah menunjukkan jejak ciri-ciri Yazi. Kepalanya seperti serigala, dan mulutnya seperti pisau tajam. Hanya saja kekuatan spiritual dalam tubuhnya terlalu ringan sehingga membuat orang mudah salah mengartikannya sebagai anak anjing biasa. Yazi, salah satu dari 9 putra naga, Yang Chen tidak menyangka bisa bertemu dengannya di dunia fana. Mungkin, setelah garis keturunan Yazi dari Xiao Tian terstimulasi sepenuhnya, Yang Chen dapat mempertimbangkan untuk pergi ke Istana Naga untuk mengumpulkan senjata ajaib lainnya. Dulu, hanya 1 pesawat ulang-alik yang dikeluarkan, dan masih banyak lagi yang tersisa. Dia hanya tidak tahu apakah kinaga di tubuh Yazi dapat membiarkan Yang Chen mengumpulkan semua harta karun seluruh Istana Naga. Jika bisa, itu akan menjadi gua abadi yang sebenarnya. Chapter 413. Yazi, anak naga kedua, berbadan naga dan berkepala serigala, berwatak kuat, pemberani dan pandai bertarung, haus darah dan suka berperang, selalu memegang pedang di mulutnya, melotot, terukir di cincin bilahnya dan gagang pedang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang Xiao Tian belum sepenuhnya menstimulasi garis keturunan Yazi, terlihat seperti kepala serigala, badannya hanyalah tubuh serigala, karena terlalu kecil, di mata orang lain ia adalah anak anjing. Sangat normal untuk tidak ketahuan. Yang Chen dan Yazi juga terkait erat, belum lagi yang lainnya, hanya pisau kepala hantu yang dia gunakan di tempat eksekusi, yang disebut kepala hantu, adalah Yazi. Orang awam mengira dengan mengukir Yazi pada cincin bilah dan gagang pedang, mereka dapat meningkatkan kekuatan senjatanya sendiri. Ini hanya legenda, mungkin akan berhasil, tetapi Yang Chen yakin akan satu hal, ketika Yazi asli dipasang pada senjatanya, itu sangat kuat. Penghancur senjata, penghancur jahat, mampu memotong semua makhluk hidup, dan melahap roh senjata. Dengan atribut kuat ini, bahkan kemoceng pun bisa menjadi senjata dewa yang bisa mengguncang dunia. Saya tidak tahu kapan pedang terbang miliknya dimiliki oleh Yazi yang dewasa, betapa menyedihkannya mereka yang bertarung dengan Yang Chen. Garis keturunan Xiao Tian telah distimulasi, dan Yang Chen sudah bisa merasakan niat membunuh. Setelah memikirkannya, Yang Chen langsung meletakkan pedang sinar terang itu di samping Yazi. Ini adalah pedang yang paling diminati Yang Chen dalam hidupnya. Ini mungkin bukan yang terkuat, tetapi membutuhkan Yang Chen untuk melindunginya dengan nyawanya. Si Sanshan sedang bermeditasi dan Xiao Tian juga tidur selama sebulan sebelum bangun. Setelah bangun, dia segera memegang pedang sinar terang yang diletakkan Yang Chen di sampingnya dan menjilatnya.
Setelah menjilat beberapa saat, sepertinya ada yang memata-matainya. Dia segera berlari ke sudut tersembunyi dengan pedang sinar terang dan terus menikmatinya, seolah-olah ada sesuatu yang enak di pedang terbang ini. Yang Chen tahu bahwa ini adalah naluri Yazi, dia menyukai senjata. Pada saat yang sama menjilati, tidak hanya kenikmatan, tetapi juga akan sangat meningkatkan atribut senjata. Mungkin garis keturunan Yazi saat ini tidak cukup, tapi masih mudah untuk membuat pedang sinar cerah menjadi lebih tajam. Garis keturunan anjing surgawi, yang seukuran kepala manusia, hanya memberi makan Xiao Tian sendok kecil, tetapi Yang Chen tidak segera memberinya makan lagi. Hewan peliharaan roh sama dengan kultivator. Begitu mereka mencapai ranah tertentu, yang terbaik adalah melakukan konsolidasi untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak, akan mudah bagi mereka untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi terlalu cepat dan menyebabkan fondasi mereka menjadi tidak stabil. Si Sanshan telah bermeditasi selama 2 bulan. Yang Chen menjaga Xiao Tian sambil diam-diam menjaganya. Hingga suatu hari setelah 2 bulan, si Sanshan tiba-tiba membuka matanya. Selamat. Melihat tatapan si Sanshan, Yang Chen tahu bahwa si Sanshan telah memahami sesuatu lagi, dan kultivasinya meningkat lagi. Kamu selama ini menjaga tempat ini. Si Sanshan tidak tersenyum karena ucapan selamat Yang Chen, tapi dia biasanya mempertahankan sifat dinginnya dan bertanya. Jika aku tidak menjaganya, bagaimana jika kamu diganggu oleh sesuatu? Yang Chen menjawab dengan malas, berdiri dan banyak melakukan peregangan. Si Sanshan memang memiliki beberapa wawasan, yang menyebabkan peningkatan kondisi pikirannya. Melihat tindakan peregangan Yang Chen yang sangat nyaman, si Sanshan tiba-tiba memiliki keinginan untuk melakukan postur yang sama yang mengabaikan citranya, tetapi dia masih tertahan oleh kesadarannya sendiri dan tidak melakukan sesuatu yang kasar. Matanya menyapu lembah dan melihat bahan obat yang utuh, si Sanshan sepertinya tidak terkejut sama sekali. Jika itu adalah penjahat yang rakus, mungkin dia sudah menyapu bersihnya, dan dia, yang sedang bermeditasi, juga akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, si Sanshan tiba-tiba terkejut. Bagaimana dia bisa begitu lengah terhadap Yang Chen? Seseorang harus tahu bahwa ketika dia sedang bermeditasi dan memahami, sedikit gangguan akan menyebabkan penyimpangan ki, dan cedera serius dapat menyebabkan kematian. Dia tidak dapat bereksperimen dengan mudah kecuali dia berada di tempat yang benar-benar aman. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Setelah memikirkannya, kesimpulan yang dia dapatkan sama dengan kesimpulan Yang Chen. Tanpa sadar, dia sebenarnya memiliki rasa percaya pada Yang Chen. Mungkinkah karena dia setuju untuk menjadi pendamping daunnya, dan ini adalah perasaan yang wajar. Si Sanshan tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, tetapi dia tahu bahwa dia sudah memahaminya 2 kali ketika dia bertemu Yang Chen. Pertama kali adalah ketika Yang Chen belum mulai berkultivasi, dan dia mengucapkan kata-kata itu di tempat eksekusi. Kali ini, karena Yang Chen tidak peduli dengan bahan obat berharga itu. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Yang Chen, sekarang si Sanshan merasa bahwa melakukan kultivasi ganda dengan Yang Chen bukanlah hal yang buruk. Apakah kamu sudah memilih bahan obat ini? Yang Chen menggeliat dan merasa jauh lebih nyaman. Dia menunjuk ke tumpukan besar ramuan spiritual yang berharga di lembah. Si Sanshan melihat sekeliling dan kemudian memandang Yang Chen. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah kamu ingin aku mengambilkannya? Setengahnya adalah aturan saat kita bertemu. Yang Chen tersenyum dan bertanya dengan santai, kenapa, kamu belum memilih? Apakah Anda ingin saya memberi Anda nasihat? Petik 2. Oke, si Sanshan mengikuti kata-kata Yang Chen dan mengangguk. Dia cukup terkejut di dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita mulai dari sini. Yang Chen sangat ingin memperkenalkan beberapa hal baik kepada si Sanshan. Karena dia sudah setuju untuk membagi setengahnya, mengapa tidak melakukannya dengan baik? Ini lebih vulgar, tapi juga paling menyenangkan. Yang Chen menunjuk ke daun kelas 6 dan berkata, ginseng, berumur 10.000 tahun, tidak diperlukan proses pemurnian, langsung dikonsumsi, dan master panggung Yuanying bisa menjadi master panggung Dacheng. Ini adalah ginseng misterius berdaun 9. Yang Chen menunjuk ke tanaman lain dan berkata, selama umurnya lebih dari 10.000 tahun, pada dasarnya itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pil obat yang dimurnikan setidaknya dapat memiliki efek kelas 3. Serangkaian perkenalan dengan cepat diucapkan di mulut Yang Chen, tanpa ragu sedikit pun. Satu demi satu, si Sanshan yang mendengarkan hampir tersenyum pahit. Hal-hal yang diperkenalkan Yang Chen tentu saja benar. Si Sanshan bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi yang tidak bisa dia pahami adalah Yang Chen sebenarnya mengatakan bagian yang relatif lebih berharga dari bahan obat langka ini, dan sisanya adalah beberapa barang biasa. Apakah ini kebaikan Yang Chen? Yang Chen, yang pamer satu persatu, tidak menyadari tindakannya yang menyebabkan si Sanshan berpikir. Bagaimanapun, setelah dia mendapatkan esensi darah dari Howling Celestial Dog, hal-hal ini tidak lagi terlihat di matanya. Apa yang lebih berharga dari hewan peliharaan roh Yazi? Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak menjelaskannya dengan jelas? Ketika pedang pemenggalan abadi ditambahkan dengan 10 jiwa pedang lengkap, digerakkan oleh seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung, dan ada juga Yazi yang melekat padanya, belum lagi dunia fana, bahkan dunia spiritual dan dunia abadi semuanya ditambahkan, apakah masih ada keberadaan yang tidak bisa dipotong oleh pedang pemenggalan abadi? Dibandingkan dengan Yazi, ramuan 10.000 tahun ini, bahkan jika dia memberi 10 kali lebih banyak, Yang Chen tidak akan merasa tertekan. Chapter 414.
Penampilan Yang Chen sangat santai, tapi si Sanshan tidak begitu santai. Meskipun dia telah menyadari dari Yang Chen bahwa beberapa keadaan pikirannya tidak tergerak oleh hal-hal eksternal, tetapi ketika Yang Chen begitu murah hati padanya, dia masih sedikit terkejut. Si Sanshan sangat kontradiktif. Obat roh 10.000 tahun yang begitu banyak, jika dia membawanya kembali, apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk Pulau Abadi Giok Hijau, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Namun masalahnya adalah kekayaan sebesar itu kemungkinan besar akan membuat beberapa tetua di sekte dengan motif tersembunyi memiliki ide lain, seperti Penatua Li Junyu, pendahulu Li Qingchen. Saat itu, mereka pasti akan berselisih. Yang Chen pergi bersamanya dan mendapatkan obat roh 10.000 tahun, kedua belah pihak akan membaginya secara merata. Mengapa? Si Sanshan berada di tahap Jidan, dan dia pasti akan berkontribusi paling besar, dan Yang Chen adalah generasi muda junior di tahap dasar. Itu pasti karena orang lain, dan dia akan mengikuti si Sanshan. Selanjutnya, Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Chunyang akan memiliki serangkaian keterikatan. Ini bukanlah asumsi si Sanshan yang tidak berdasar, tapi ada preseden yang harus diikuti. Ini bukan pertama kalinya beberapa sekte besar melakukan hal semacam ini. Pasti akan terjadi perselisihan. Mungkin akan terjadi pertarungan antara kedua belah pihak. Kedua sekte yang awalnya harmonis akan menjadi musuh. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang si Sanshan tidak pernah ingin lihat. Bukan karena si Sanshan tidak mempertimbangkan sekte tersebut, namun terkadang jika manfaatnya terlalu besar akan menyebabkan ketidakseimbangan. Yang disebut, menaikkan sedikit nasi adalah seperti ini. Hanya si Sanshan sendiri yang tahu bahwa mendapatkan hal-hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi Yang Chen telah merencanakannya sejak lama. Mencarinya keluar hanya karena permintaan tetua kedua belah pihak. Yang lebih menggembirakan adalah dalam proses ini, kedua belah pihak memiliki pemahaman dan kepercayaan yang diam-diam. Jika hal seperti yang dibayangkan si Sanshan terjadi, si Sanshan tidak tahu bagaimana menghadapi kepercayaan Yang Chen, terutama ketika dia tidak berusaha keras untuk mendapatkan manfaatnya. Setelah memikirkannya, si Sanshan merasa bahwa dia tidak seharusnya membagikan ini, tetapi setelah bertanya beberapa kali, Yang Chen sepertinya telah memutuskan untuk membaginya dengannya. Melihat Yang Chen masih menjelaskan, si Sanshan menghela nafas panjang dan mengambil keputusan. Yang Chen, aku tidak punya kebun obat di tanganku, kamu harus menyimpannya dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Yang Chen, si Sanshan merasakan banyak keseimbangan di hatinya, sungguh sia-sia jika mengambilnya seperti ini. Saat aku membutuhkannya, aku akan memintanya padamu. Mata Yang Chen membelalak. Apa maksudnya ini? Dia ingin aku menyimpannya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengetahui niat si Sanshan? Dia menggoda, apakah kamu tidak takut aku menjadi serakah saat melihat uang dan mengambil semuanya untuk diriku sendiri? Kamu tidak peduli jika aku akan menelannya saat kamu mempelajari formasi, bukan? Si Sanshan akhirnya tersenyum, menatap mata Yang Chen, sepertinya ada sedikit provokasi. Sejujurnya, saya tidak mengerti. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia bisa memasukkan benda-benda ini ke dalam kebun obat. Namun, hal baik semacam ini, Yang Chen tidak berpikir bahwa si Sanshan, murid inti dari Pulau Abadi Giok Hijau, akan menyerah begitu saja. Bukankah dia mempertimbangkan kebutuhan Pulau Abadi Giok Hijau? Ada banyak orang di pulau ini yang tidak menganggap tinggimu. Si Sanshan tidak menyembunyikannya dan langsung memberitahukan alasannya, jika benda ini muncul di pulau itu, banyak orang akan mengincarmu dan Istana Chunyang. Yang Chen senang untuk sementara waktu, tapi dia tidak banyak berpikir. Ketika si Sanshan mengingatkannya, Yang Chen juga segera menyadari masalahnya. Di kehidupan sebelumnya, buah vermilion berumur 10.000 tahun bisa membuat Master Sekte Muda Tai Tianmen tergoda. Di lembah ini, bagaimana mungkin ada ramuan berumur lebih dari 10.000 tahun? Setelah memikirkan hal ini, Yang Chen memandang si Sanshan dengan tatapan berbeda. Dia sangat gembira karena dia mendapatkan esensi darah dari Celestial Hound dan menstimulasi garis keturunan Yazi. Untungnya, ada si Sanshan yang mengingatkannya. Dia sedikit senang, kecantikan dingin ini tidak gagal memenuhi kepercayaannya, dan dia juga berinisiatif untuk mengusulkan metode seperti itu. Tapi Yang Chen sakit kepala. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia harus menolak si Sanshan? Namun, apa yang dikatakan si Sanshan juga merupakan sebuah cara, dan itu adalah cara terbaik untuk memaksimalkan kemanjuran ramuan ini. Premisnya adalah kedua belah pihak cukup percaya satu sama lain. Sekarang, si Sanshan telah mempercayai Yang Chen. Sebagai seorang pria, jika Yang Chen tidak masuk akal, itu terlalu tidak masuk akal. Saat ini, Yang Chen juga langsung mengangguk, baiklah, mari kita lakukan bersama. Anda menggali akarnya, dan saya akan mentransplantasikannya. Pekerjaan ini tidak mudah. Sangat disayangkan jika merusak ramuan yang berusia lebih dari 10.000 tahun dimanapun mereka berada. Atas saran Yang Chen, si Sanshan dengan hati-hati menggunakan pedang kayu yang terbuat dari batang pohon besar untuk menggali akar ramuan itu dan menyerahkannya kepada Yang Chen untuk ditransplantasikan oleh Yang Chen. Terkadang, beberapa ramuan tumbuh bersama, dan tidak terpisah. Sebidang tanah yang luas digali dan dikirim ke kebun obat bersama-sama. Jauh lebih mudah bagi Yang Chen untuk melakukan transplantasi. Lingkungan di kebun obat lebih baik daripada di luar, dan kekuatan spiritual melimpah. Dengan lapisan bumi kelima sebagai fondasinya, ramuan berumur 10.000 tahun ini dengan mudah berakar di kebun obat.
Keduanya bekerja sama untuk menyapu semua ramuan di lembah ini, dan itu memakan waktu 2 bulan penuh. Menghitung waktu, Yang Chen dan si Sanshan telah keluar selama setahun penuh. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Si Sanshan mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Dia meningkatkan wilayahnya dan mendapatkan begitu banyak ramuan, jadi dia tidak menolak bepergian dengan Yang Chen sama sekali. Setelah melakukan ini, Yang Chen tidak ada artinya lagi di Gunung Mingqi, jadi si Sanshan menanyakan pengaturan Yang Chen. Awalnya saya ingin pergi ke laut untuk melihat-lihat, tetapi sekarang saya memiliki kumpulan ramuan ini, saya rasa saya harus kembali dan menyempurnakan sejumlah ramuan. Yang Chen tidak menyembunyikannya, dia sangat berkonflik sekarang. Tentu saja, dia tidak ingin berhubungan lagi dengan si Sanshan, jadi dia hanya bisa menggunakan alasan untuk memurnikan ramuan. Baiklah, si Sanshan tidak bermaksud untuk terlibat, dan mengangguk, kebetulan saya mendapat pencerahan, saya akan kembali dan mengkonsolidasikan wilayah saya. Ada awal dan akhir, tentu saja Yang Chen harus mengirim si Sanshan kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau. Si Sanshan tidak menolak, dia mencicipi teh yang dimurnikan oleh Yang Chen di pesawat ulang-alik beberapa kali. Kemudian, dia meminta sejumlah sebagai cadangan, dan kemudian dia mengirim Yang Chen keluar dari Pulau Abadi Giok Hijau. Kembali ke gunung sendirian, Yang Chen mulai memikirkan apa yang harus dilakukan ketika dia kembali kali ini. Alkimia hanyalah alasan untuk si Sanshan yang asal-asalan. Namun, jika ada ramuan berumur 10.000 tahun, sepertinya itu pilihan yang bagus. Nenek moyang majikannya sekarang menghadapi hambatan di tahap puncak Yuanying. Dengan ramuan ini, dia mungkin benar-benar bisa melewati kemacetan dan memasuki tahap Dacheng. Tentu saja hal ini masih perlu diperhatikan. Yang Chen baru saja menyelesaikan instruksi kepala istana dan kembali menemui tuannya. Chapter 415. Perjalanan ke Gunung Mingqi kali ini, hasil panennya sangat besar. Kecuali kenyataan bahwa ada begitu banyak ramuan di lembah tersembunyi, segalanya ada di tangan Yang Chen. Satu-satunya hal yang membuat Yang Chen pusing adalah dia masih belum bisa menjelaskannya kepada si Sanshan kali ini. Ini akan menjadi masalah lain di masa depan. Namun, lembah tempat anjing langit yang melolong menyembunyikan esensi darahnya juga memberi petunjuk pada Yang Chen. Pemilik kebun obat Gunung Xiangyang, yang juga naik ke dunia abadi, adalah pemilik kebun obat Yang Chen. Dia pasti telah naik dari dunia fana ke dunia spiritual dan kemudian ke dunia abadi setidaknya selama 3 atau 4.000 tahun. Ini masih merupakan kasus di mana dia memiliki bakat luar biasa dan tidak ada penundaan dalam prosesnya, sehingga dia dapat menggunakan waktu sesingkat itu. Jika dihitung berdasarkan waktu tersebut, maka umur bahan obat yang ada di kebun obat tersebut kurang tepat. Bahan obat yang dilihat Yang Chen paling banyak berumur lebih dari 1.000 tahun. Mungkinkah kebun obat telah dijarah 1.000 tahun yang lalu, tetapi ditanam kembali? Tapi ini tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa di kebun obat, ada rahasia yang belum ditemukan oleh Yang Chen. Mungkin budidayanya belum cukup, mungkin kesempatan belum tiba. Pokoknya pendahulunya hanya mengatakan cara masuk ke kebun obat saat itu. Adapun hal-hal di dalamnya, diperkirakan Yang Chen harus menjelajahinya sendiri. Sepanjang jalan, dia memikirkan bagaimana menangani urusan si Sanshan. Ketika dia kembali ke istana Chunyang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi menemui tuannya terlebih dahulu. Yang Chen keluar selama setahun, dan mengetahui bahwa Yang Chen bersama perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau, suasana hati Gao Yue tidak terlalu baik, dan bahkan kultivasinya tidak terlalu antusias. Tiba-tiba melihat Yang Chen, dia tersenyum seperti bunga, seolah semua masalahnya sudah tidak ada lagi. Tentu saja, Yang Chen akan melaporkan perjalanan ke Gunung Mingqi ini kepada tuannya satu persatu, termasuk esensi darah anjing surgawi yang melolong, ramuan 10.000 tahun, dan seterusnya. Kecuali asal-usul anjing langit yang melolong, segala sesuatu yang lain terungkap. Bagi Gao Yue, Yang Chen mempercayainya tanpa syarat. Gao Yue terkejut ketika dia mendengar bahwa ada panen yang begitu besar, dan bahwa si Sanshan bahkan mempertimbangkan kemungkinan mendapat masalah karena kekayaannya dan memberikan semua ramuan kepada Yang Chen untuk diamankan. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar memperlakukan Yang Chen sebagai suaminya, jadi dia mempercayainya tanpa syarat? Gao Yue tidak tahu apa yang dipikirkan si Sanshan, tapi si Sanshan mempercayai Yang Chen, jadi Gao Yue tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, mendapatkan banyak ramuan memang sesuatu yang membahagiakan, dan kembalinya Yang Chen dengan selamat lebih penting dari apapun. Gao Yue hanya menyuruh Yang Chen untuk menanganinya dengan baik, dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada akhirnya, Gao Yue memberitahu Yang Chen sebuah berita yang mengejutkan Yang Chen. Murid jenius dari Sekte Awan Biru, Sun Qingsui, telah berada di Istana Chunyang untuk menemui Yang Chen selama beberapa hari. Yang Chen belum kembali. Sun Qingsui sebenarnya tinggal di Wisma Istana Chunyang dan menunggu. Gao Yue tidak tahu apa hubungan Yang Chen dan Sun Qingsui. Dia baru saja memberitahunya berita itu dan memintanya untuk menemui Sun Qingsui. Berbicara tentang Sun Qingsui, mata Yang Chen segera memunculkan gambaran gadis kecil pemalu di tempat eksekusi. Dengan bantuan Yang Chen, peri salju menari dari generasi selanjutnya tidak hanya tidak menderita akibat bencana budidaya jahat, tetapi juga secara langsung memuja penatua Hua yang ingin berkultivasi. Agaknya, dia sekarang telah berhasil dalam fase suci. Sebelum Yang Chen berkenalan dengan Sun Qingsui, itu murni kebetulan. Belakangan, dia membantunya, tetapi juga dengan hati yang bermanfaat.
Bagaimanapun, lebih baik berteman dengan peri salju menari daripada menyinggung perasaannya. Adapun lebih lanjut, Yang Chen tidak meminta banyak. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Sun Qingsui mendatanginya. Segera, Yang Chen melihat Sun Qingsui di Wisma. Sun Qingsui dalam gaun Qian, meskipun dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, masih memiliki penampilan seorang gadis kecil yang murni. Melihat Yang Chen, wajah Sun Qingsui langsung tersenyum, dan dengan manis memanggil Yang Chen, "Saudara Yang, kamu kembali. Mengapa kamu di sini?" Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Yang Chen masih sangat senang melihat adik perempuan ini. "Saya membangun fondasinya, guru izinkan saya keluar untuk mendapatkan pengalaman." Sun Qingsui dengan anggun memutar lingkaran di depan Yang Chen, menunjukkan sosok mudanya, lalu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, "Saudara Yang, apakah saya cantik?" "Sangat cantik," Yang Chen menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia telah melihat bahwa Sun Qingsui telah membangun fondasinya, dan kekuatan spiritual atribut kayu murninya penuh dengan aura kayu ilahi penglai. Pasti pil suci yang ditinggalkan Yang Chen saat itu yang berhasil. Kalau begitu, jangan menjadi pendamping Tao dengan Sister Si, oke? Di mata Sun Qingsui, ada cahaya yang sangat tidak sesuai dengan temperamennya, dan Yang Chen tercengang. "Apa katamu?" Yang Chen tidak percaya bahwa kalimat ini diucapkan oleh Sun Qingsui segera setelah mereka bertemu, dan mau tidak mau bertanya lagi dengan heran. "Saya akan menjadi pendamping Tao Anda tidak ingin menjadi pendamping Tao Saudari Si, oke?" Kali ini, Sun Qingsui mengatakannya dengan lebih jelas dan menyeluruh. Setelah mengatakannya, dia merasa sedikit malu. Wajah kecilnya memerah saat dia duduk di sana, mencubit ujung bajunya, dan tidak lagi berani menatap Yang Chen. Sun Qingsui pasti memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen, tidak perlu menanyakan hal ini. Ketika Yang Chen meninggalkan Sekte Awan Biru, Sun Qingsui segera mengikuti Hua ingin berkultivasi dalam pengasingan, menghapuskan semua kultivasi sebelumnya dan memulai dari awal. Sun Qingsui, yang memiliki nilai penuh dari akar roh kayu, benar-benar layak menjadi seorang jenius budidaya. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah berhasil membangun yayasan. Dan itu masih tanpa menggunakan pil suci Yang Chen. Kemudian, di bawah bimbingan Hua Wanting, setelah membangun fondasi, dia meminum pil suci kelas 3 dari Yang Chen, dan sepenuhnya mengubah kekuatan roh kayu pertama menjadi kekuatan roh dari kayu ilahi penglai. Setelah melayani Hua Wanting, sudah 20 tahun kemudian. Kemudian Sun Qingsui mendengar bahwa si Sanshan akan menjaga kesuciannya untuk Yang Chen, dan Pulau Abadi Giok Hijau juga mendukung Yang Chen untuk menjadi pendamping Tao si Sanshan. Dalam hati si kecil, meskipun dia selalu menganggap Yang Chen sebagai kakak laki-laki, namun ketika dia mendengar berita ini, dia tetap merasa tidak nyaman. Setelah beberapa tahun berkultivasi terus-menerus, tidak banyak kemajuan karena masalah suasana hatinya. Penatua Hua Wanting juga tampaknya memahami simpul dalam hati muridnya, jadi dia membiarkannya keluar untuk mengalaminya. Tidak ada yang mengira Sun Qingsui langsung pergi ke Istana Chunyang. Setelah mendengar bahwa Yang Chen bepergian dengan si Sanshan, dia menunggu Yang Chen di sini selama setahun. Ketika mereka bertemu, dia menanyakan pertanyaan ini. Mata Yang Chen hampir seukuran lonceng tembaga, melihat orang kecil tidak jauh dari sana, dia terdiam untuk waktu yang lama. Ada yang salah dengan dia. Peri Plum yang dingin ingin menjadi pendamping tahunnya sendiri, dan sekarang bahkan peri salju yang menari pun ingin datang. Dan dia ingin bersaing dengan peri Plum dingin. Masalah si Sanshan belum teratasi, bagaimana Sun Qingsui tiba-tiba muncul. Saudari Si adalah akar roh logam yang bernilai penuh, saya tahu. Sun Qingsui melihat Yang Chen tertegun dan tidak menjawab, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya adalah akar roh kayu yang bernilai penuh. Kayu membuat api, budidaya ganda lebih cocok daripada Sister Si, bukan? Anda adalah atribut api menahan logam, Anda saling terkendali." Petik 2. Chapter 416. Ini, Yang Chen tidak tahu bagaimana menjawab Sun Qingsui. Dia hanya bisa menjawab dengan ragu-ragu, ini agak mendadak. Biarkan aku memikirkannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Penatua Hua mengetahui hal ini? Tuan tahu, Sun Qingsui menjawab dengan cepat dengan tampilan alami. Yang Chen berpikir bahwa Sun Qingsui melakukannya di belakang Hua Wanting dan Sekte Awan Biru, sehingga dia punya alasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Penatua Hua Wanting benar-benar mengetahuinya. Penatua Hua tahu. Mata Yang Chen kembali melebar. Apa yang sedang terjadi? Penatua Hua tahu, dan bahkan penguasa pun tahu. Sun Qingsui berkata dengan gembira. Dia paling bahagia tentang hal ini. Tuannya mendukungnya, dan bahkan penguasa pun mendukungnya. Mereka semua bilang mereka harus berjuang demi nasib mereka sendiri, jadi saya datang. Sun Qingsui. Yang Chen tidak tahu ekspresi seperti apa yang dia miliki sekarang, tapi yang pasti ekspresi itu tidak begitu bagus. Tapi Sun Qingsui menatapnya dengan penuh semangat, Yang Chen harus memberikan jawaban yang tertunda. Biarkan aku memikirkannya. Yang Chen tersenyum, saya harus memikirkannya. Aku akan menunggumu. Sun Qingsui bukannya tidak senang. Dia setuju dengan gembira, dan kemudian maju untuk menarik lengan Yang Chen. Dia berkata dengan nada memohon, Saudara Yang, saya belum melihat Gunung Meiking dengan baik. Bisakah Anda menemani saya? Bisakah Yang Chen menolak? Sebagai tuan rumah, wajar jika dia membawa tamunya keliling wilayahnya sendiri. Namun, dibandingkan dengan ekspresi ceria Sun Qingsui, Yang Chen jelas tidak bisa berbuat apa-apa.
Di sisi lain, Sun Qingsui sangat bersemangat, seolah dia tertarik pada segalanya. Dia melihat semuanya dengan penuh minat. Bersama Yang Chen, mereka mengayuh pedang mereka dan terbang ke alun-alun pasar Paviliun Seribu Musim Gugur untuk melihat beberapa hal kecil sebelum mengikuti Yang Chen kembali ke Fierce Sun Courtyard. Setelah menenangkan Sun Qingsui, Yang Chen datang ke kediaman Gao Yue lagi dengan wajah sedih. Dia hanya mengulangi kata-kata Sun Qingsui dan menghela nafas, apa yang terjadi. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen berada di dunia fana, dia diburu hampir sepanjang hidupnya, jadi dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal ini. Apakah itu peri plum dingin atau peri salju menari? Kapan Yang Chen berharap mendapatkan bantuan dari kedua peri itu? Ada begitu banyak kultivator yang luar biasa di luar sana, jadi bagaimana mungkin keduanya bisa menyukai satu saja? Dalam kehidupan ini, dia tidak menyangka akan menjalin hubungan dengan mereka. Dua wanita cantik, apa yang membuatmu tidak senang? Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gao Yue, tapi saat ini, dia mulai menggoda Yang Chen. Ai, aku akan menemui kepala istana. Yang Chen tidak bisa mendapatkan solusi dari Gao Yue, jadi dia hanya bisa pergi dengan sedih, berharap mendapat bimbingan dari kepala istana. Ini hal yang bagus. Ketika kepala istana mendengar Yang Chen meminta untuk bertemu dengannya, dia segera mempersilakan dia masuk. Setelah mendengarkan narasi Yang Chen, dia tidak bisa menahan tawa. Dua jenius budidaya seperti bunga ingin menjadi pendamping Dao Anda, itu menunjukkan bahwa murid istana Cunyang saya luar biasa. Bagaimana kalau menerima keduanya? Bagaimanapun, Anda memiliki lebih dari satu jenis kekuatan spiritual. Petik 2. Yang Chen adalah seorang kultivator kekuatan spiritual, kepala istananya jelas, jadi dia akan mengatakan ini. Tapi setelah Yang Chen mendengarkan, dia menjadi semakin tertekan. Bagaimana bahkan kepala istana bisa begitu tidak bisa diandalkan? Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, orang-orang tingkat tinggi sebenarnya mendukung murid-murid mereka untuk menjadi pendamping Dao Anda. Kepala istana mengelus janggutnya dan berkata, mungkinkah mereka tertarik dengan potensimu? Sebelum Yang Chen datang, dia sudah mempertimbangkan masalah ini. Dari sudut pandang orang-orang tingkat tinggi di Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, mereka tidak akan pernah dengan mudah membiarkan murid jenius dari sekte mereka sendiri menjadi pendamping Dao orang lain. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen baru-baru ini menyempurnakan pil obat untuk pendahulu harimau hitam. Tentu saja, sekte besar ini tidak akan menerima kultivator biasa, tetapi Master Alkemis jenius adalah masalah lain, terutama ketika Master Alkemis ini mulai menyempurnakan pil obat yang digunakan oleh Master tahap Dacheng ketika dia berada di tahap dasar, ini lebih mudah untuk dipahami. Sekte tidak mempertimbangkan hal lain, kecuali kepentingan sekte. Namun, sikap kedua wanita itu sendiri terhadap Yang Chen membuat Yang Chen pusing. Si Sanshan bersalah karena dia memanfaatkannya, dan dia merasa bahwa dia akan mati dalam tantangan hidup dan mati, jadi dia mengatakan sesuatu untuk menjaga kesuciannya. Tanpa diduga, Yang Chen menang, jadi si Sanshan secara sepihak mengumumkan bahwa dia telah menjadi pendamping Dao Yang Chen. Tentu saja, ada niat untuk menyelesaikan masalah dengan Yang Chen, tetapi setelah kontak berikutnya, Yang Chen juga menemukan bahwa si Sanshan sendiri tidak menolaknya. Sedangkan untuk Sun Qingsui, dia lebih sederhana. Yang Chen menyelamatkannya 2 kali dan menemukan dia master panggung Dacheng. Rasa syukur ditambah kepercayaan buta semacam itu, juga ada dalam pikiran seorang gadis muda. Sun Qingsui sangat menyukai Yang Chen, jadi dia ingin menjadi pendamping Dao Yang Chen. Hanya saja di dalam hati Yang Chen, itu selalu ditempati oleh tuannya. Atas apresiasi kedua peri tersebut, dia agak tidak siap, terutama Sun Qingsui. Si Sanshan belum terpecahkan, dan Sun Qingsui melompat keluar. Sakit kepala. Ini adalah hal baik yang tidak bisa diminta oleh orang lain, keuntungan besar telah kamu ambil, dan kamu tetap menolak. Melihat kerutan Yang Chen, kepala istana tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Jika kamu memberitahu pengagum mereka berdua, akan menjadi masalah bagimu untuk keluar dari Gunung Making di masa depan. Tuan istana, apa yang harus dilakukan murid ini? Yang Chen tidak memiliki pengalaman menangani hal semacam ini, dan ingatan 10.000 tahun sebelumnya tidak dapat membantunya sedikitpun. Bahkan jika niat membunuhnya sudah cukup, mustahil membunuh Perisi dan Sun Qingsui, bukan? Tidak mungkin, dia hanya bisa meminta bantuan kepada kepala istana. Karena Sekte Awan Biru juga telah maju, itu bisa dilanjutkan. Kepala istana tahu bahwa Yang Chen berada dalam dilema, dan hanya bisa memberinya cara seperti itu. Pada akhirnya, Anda masih harus menyelesaikannya sendiri, dan tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda. Tetapi, setelah mengucapkan 2 kata ini, kepala istana menghela nafas. Jika kamu harus menolak, mungkin kamu akan menyinggung Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru pada saat yang bersamaan. Jika Anda tidak pernah menyebutkan masalah rekan budidaya ganda lagi di masa depan, sebaliknya, jika Anda menemukan seseorang untuk menjadi pendamping Dao, Anda harus bersiap untuk dicekik oleh 2 sekte besar pada saat yang bersamaan. Petik 2. Wajah sekte besar telah dibantah, dan terkadang hanya ada satu cara untuk memulihkannya. Poin ini Yang Chen lebih jelas daripada kepala istana. Namun, meskipun Yang Chen tidak berkedip ketika harus membunuh orang, dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Dia hanya bisa mengangguk kesal. Jika memang tidak bisa dilakukan, dia hanya bisa menundanya dan menunggu sampai nanti. Adapun berapa lama penundaannya, Yang Chen sendiri tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Siapa yang tahu bahwa murid ajaib Istana Cunyang, Yang Chen, memiliki masalah yang begitu membahagiakan.
Chapter 417. Tampaknya kunjungan Sun Kingsway kali ini adalah untuk mengungkapkan niatnya kepada Yang Chen. Diperkirakan Sun Kingsway juga merasa bersalah karena harus bertarung dengan perisi untuk mendapatkan pendamping Dao. Setelah menunggu Yang Chen, meskipun dia tidak mendapatkan jawaban positif dari Yang Chen, dia juga sangat senang untuk kembali ke sekte, mengatakan bahwa dia akan kembali berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah mengusir Sun Kingsway, Yang Chen hanya merasa sakit kepala. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Lebih baik tinggal di Fierce Sun Courtyard dan berkultivasi dengan baik. Saudari magang senior Gong Sunling juga keluar untuk jangka waktu tertentu, jadi Yang Chen pergi mengunjunginya. Ia masih ditertawakan oleh Gong Sunling karena terlalu beruntung. Untungnya Gong Sunling tidak banyak bicara. Dia hanya memintanya untuk merekomendasikan beberapa metode rahasia yang dapat dia gunakan selanjutnya, dan dia mulai mempelajarinya lagi. Di sisi Duqian dan Wang Yuan, Yang Chen juga mengunjungi mereka satu persatu, dan semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Dia memberikan tip tentang masalah budidaya mereka, dan omong-omong, dia juga menawarkan ramuan. Beberapa saudara magang senior sangat berterima kasih. Kepala istana tampaknya tidak khawatir dengan masalah Yang Chen. Melihat maksudnya, ada rencana yang tidak jelas. Yang Chen tidak berani membicarakan hal ini dengan kepala istana. Wang Yong sedang menyempurnakan pedang terbang sumber kehidupan dengan tanduk kilin dan belum keluar. Untuk sementara, Yang Chen tidak dapat menemukan penolong yang baik. Setelah menyapa tuannya, Yang Chen sekali lagi mengurung diri di kamar dan mulai berkultivasi. Esensi sejati logam ketujuh yang diperoleh dari tangan Daoba juga akan berguna. Sebelumnya, karena dia baru saja meningkatkan basis kultivasinya, dia perlu mengkonsolidasikan ranahnya. Sekarang Yang Chen juga keluar untuk mengalami alkimia dan merasakannya hampir sama. Dia hanya meningkatkan kekuatan roh logam ketujuh. Xiao Tian juga berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Sebelum Yang Chen mundur, dia memberinya 2 sendok sari darah anjing surgawi, 2 kali lebih banyak dari yang terakhir kali. Segera Xiao Tian dikelilingi oleh kepompong darah lagi dan mulai tertidur lagi. Namun warna kepompong darah kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Tampaknya telah berubah karena garis keturunan yang lebih murni. Melihat perubahan pada Xiao Tian, suasana hati Yang Chen jauh lebih baik. Dia akhirnya ingat bahwa pada akhirnya dia harus menghadapi banyak musuh yang kuat. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Seni rahasia sejati logam ketujuh sudah ada di tangannya. Kini setelah ia memiliki esensi sejati logam ketujuh, budidaya tidak lagi sulit. Botol giok yang diberikan oleh Knife Scar dikeluarkan oleh Yang Chen. Jimat di atasnya dikupas dengan hati-hati, dan jejak esensi sejati logam ketujuh keluar dari mulut botol. Sambil menahan napas, Yang Chen menghirup napas ini dari lubang hidungnya dan mulai beroperasi sesuai dengan seni rahasia sejati logam ketujuh. Seluruh orang tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan roh logam ketujuh mulai perlahan berubah seiring jejak esensi sejati logam ketujuh menyusup ke dalamnya. Aura logam ketujuh paling orisinal ini dengan cepat mengasimilasi kekuatan spiritual di sekitarnya, dikompresi dan dipadatkan. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 5 bulan, kekuatan roh logam ketujuh dari seluruh tubuh Yang Chen diubah menjadi esensi sejati logam ketujuh. Namun, setelah konversi, kekuatan roh logam ketujuh hampir berkurang hingga 90%. Kualitas kekuatan roh logam ketujuh sebelumnya dan esensi sejati logam ketujuh tidak ada bandingannya. Untuk menyeimbangkan, kekuatan spiritual lainnya juga dengan cepat diubah dan ditambah. Ditambah dengan esensi sejati logam ketujuh dari botol giok, kekuatan roh logam ketujuh di tubuh Yang Chen berkembang pesat. Esensi sejati logam ketujuh dalam botol giok dengan cepat habis. Untungnya, jumlah yang dikumpulkan oleh Knife Scar cukup untuk menyelesaikan konversi kekuatan spiritual Yang Chen. Berikutnya adalah suplemen gila dari kekuatan spiritual Vena Bumi, dan kemudian diserap dan diubah, perlahan-lahan memulihkan kekuatan roh logam ketujuh asli Yang Chen. Peningkatan kualitas kekuatan spiritual menghasilkan konversi yang lambat dan kecepatan pengisian kembali. Selama periode pengisian ulang, lautan kesadaran Yang Chen akhirnya berubah lagi. Di tengah-tengah lapisan bumi kelima terdapat bongkahan besar puing-puing emas yang tersebar merata di lapisan bumi kelima. Yang disebut puing-puing itu adalah logam ketujuh. Distribusi ini sesuai dengan pola 5 unsur bumi yang melahirkan logam. Begitu perubahan ini terjadi, kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen juga mulai berubah secara liar. Esensi sejati bumi kelima telah dikembangkan selama beberapa hari, dan sekarang ia mulai meningkatkan kekuatan roh logam ketujuh dengan panik. Cakupan lautan kesadaran mulai meluas lagi. Semula hanya berukuran 100 hektar, namun kali ini diperluas menjadi 150 hektar. Kesadaran spiritualnya melonjak tajam, langsung menembus puncak tahap awal Yuanying dan memasuki tahap tengah Yuanying. Pada titik ini, kesadaran spiritual Yang Chen dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa seluruh Fierce Sun Courtyard dalam radius 10 mil, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Yang Chen. Bahkan tubuh iblis pohon tua selalu disembunyikan, tetapi di bawah eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di bawah pola bumi yang melahirkan logam, kekuatan roh logam ketujuh melonjak tajam. Seni rahasia sejati bumi kelima ditambah seni rahasia sejati logam ketujuh, esensi sejati bumi kelima ditambah esensi sejati logam ketujuh, hanya dalam 1 bulan, kekuatan roh logam ketujuh secara langsung menerobos tingkat keempat dari tahap dasar, tingkat kelima dari tahap pondasi, dan berhenti tumbuh hingga tahap pondasi tingkat keenam.
Itu menjadi yang kedua setelah kekuatan roh api keempat di tingkat ketujuh tahap dasar. Ini adalah situasi yang Yang Chen belum pernah temui bahkan jika dia telah mengembangkan seni rahasia sejati bumi kelima. Tampaknya meskipun kelima elemen tersebut saling menguatkan dan menahan, ia juga membutuhkan kekuatan spiritual yang setara untuk dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Seni rahasia 5 elemen besar Yin dan Yang telah diselesaikan dalam 2 jenis, dan masih ada 8 jenis kekuatan spiritual yang tersisa. Namun, kedua jenis kekuatan spiritual ini telah keluar dari energi Yang Chen. Yang Chen kini mulai menantikan betapa kuatnya seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang agung setelah selesai. Tiba-tiba merasakan basis kultivasi meledak, Yang Chen tiba-tiba menyesalinya. Jika ada pedang terbang dengan atribut logam ketujuh pada saat ini, atau pedang terbang dengan atribut bumi kelima, menyempurnakannya dengan esensi sejati logam ketujuh yang paling orisinal dan esensi sejati bumi kelima, seberapa nyamankah itu? Sayangnya, pedang terbang yang dipilih oleh Yang Chen untuk 2 jiwa pedang sinar terang adalah api ketiga, dan pedang pohon anggur hantu darah adalah kayu kedua. Meskipun ada juga kayu dewa penglai yang telah dipesan untuk pedang terbang kayu pertama, tidak ada atribut logam ketujuh dan tanah kelima. Tidak hanya itu, bahkan tidak ada senjata ajaib atribut logam dan tanah di atas meja, yang membuat Yang Chen sedikit gatal namun tidak bisa melampiaskannya. Tunggu, Yang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, sepertinya itu adalah atribut logam. Tutup botol dari kebun obat botol murni, Dom Sword Arai, memiliki atribut logam, dapat digunakan untuk mencobanya. Di Aula Kubah, Wan Qian dan murid-muridnya masih berkultivasi tanpa tidur. Selama lebih dari 10 tahun alkimia, Yang Chen tidak merawat mereka. Untungnya, kebun obat akhir-akhir ini penuh dengan kekuatan spiritual, jadi tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan. Meski begitu, Yang Chen merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati memindahkannya ke kebun obat, dan kemudian masing-masing dari 5 master panggung Jidan mengambil buah yang mendalam tepat waktu. Adapun master tahap Jidan Wan Qian, sekarang ada begitu banyak obat roh 10.000 tahun di taman obat, bahan obat beberapa ribu tahun tidak begitu penting. Ginseng 1000 tahun juga diambil setiap 2 bulan sekali. Chapter 418. Yang Chen mencoba banyak metode, tetapi kesadaran aktif Wan Qian dan murid-muridnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh sungai berdarah Yang Chen. Meskipun mereka memiliki ingatan dan dapat melakukan sesuatu sesuai instruksi Yang Chen, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukannya. Sama seperti latihan tanpa tidur selama bertahun-tahun, hanya karena instruksi Yang Chen, jadi mereka tidak menyia-nyiakan upaya untuk berkultivasi. Sudah sekian lama basis kultivasi mereka benar-benar berkembang, nampaknya lebih efektif dibandingkan saat mereka sadar. Namun, untuk situasi Wan Qian dan murid-muridnya, Yang Chen tidak memiliki simpati sedikit pun dan berhati lembut. Mereka tidak tahu berapa banyak nyawa orang yang telah dihancurkan oleh pencarian ingatan itu, dan mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas tujuan ini. Di Aula Kubah yang menjulang tinggi, tidak ada yang lain kecuali 49 pedang terbang yang tergantung tinggi di kubah yang masih melayang. Yang Chen memegang tutup botol di tangannya, pertama-tama menyiapkan sejumlah besar buah yang mendalam, dan kemudian meletakkan sajadah giok hitam di pembuluh darah spiritual. Setelah semua persiapan selesai, dia mulai menjelajahi tutup botol dengan pikirannya. Yang Chen tidak bisa tidak berhati-hati. Pemurnian kebun obat pada saat itu membutuhkan banyak usaha. Kali ini ada 49 pedang terbang tingkat lanjut di tutup botol. Meskipun basis kultivasi Yang Chen telah meningkat pesat, dan kesadaran spiritualnya telah melonjak ke tahap tengah Yuanying, namun dia tetap harus berhati-hati. Jejak kesadaran spiritual sudah ada di tutup botol. Yang Chen dengan mudah membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tutup kubah. Setelah menjelajahinya, aula kubah yang diperbesar muncul dari udara tipis di lautan kesadarannya. Harus dikatakan bahwa orang-orang di kebun penyulingan obat adalah ahlinya. Meskipun bahan yang digunakan masih kurang, teknik pemurniannya sangat mahir dan keseluruhan strukturnya sempurna. Apa yang Yang Chen perlu lakukan adalah menyempurnakannya dengan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Terakhir kali botol itu hanya dimurnikan dengan lapisan pertama seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Dia tidak tahu apakah kubah itu bisa memiliki tingkat pemurnian yang lebih tinggi. Kekuatan roh logam ketujuh mulai perlahan memasuki kubah sesuai dengan persyaratan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, menyempurnakan aula kubah. Dia tidak tahu apakah itu karena peningkatan basis kultivasinya, atau mungkin karena kesadaran spiritualnya yang meningkat pesat. Kali ini, pemurnian lapisan pertama seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi tidak terlalu sulit. Hanya dalam waktu setengah bulan, Yang Chen menyelesaikan pemurnian lapisan pertama. Menyerang saat setrika masih panas, Yang Chen merasa masih memiliki sisa energi, jadi dia segera mulai menyempurnakan lapisan kedua. Pada level kedua, kesulitannya meningkat. Nilai dari kebun obat itu sendiri sangat tinggi, hanya digunakan oleh Master Panggung Yuanying. Dengan kekuatan tahap dasar Yang Chen, kesulitan untuk menyempurnakannya agak tinggi. Namun, dengan dukungan kekuatan spiritual yang cukup dan berkelanjutan, ditambah dengan teknik Yang Chen yang menjadi semakin terampil, setelah menghabiskan 3 bulan yang sulit, Yang Chen akhirnya menyelesaikan pemurnian kedua seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Kekuatan spiritual dari esensi sejati logam ketujuh telah menembus jauh ke dalam kubah. Aula emas asli, dari dalam keluar, memiliki beberapa bintang emas gelap, dan kekuatan spiritual tampak lebih murni.
Formasi pedang yang terdiri dari 49 pedang terbang, Yang Chen belum bisa menyempurnakannya, namun perubahan di aula sudah cukup untuk membuat Yang Chen bahagia. Strukturnya lebih stabil, kekuatan spiritualnya lebih murni, dan kemampuan perlindungannya dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi sudah dapat disempurnakan ke lapisan kedua, Yang Chen hanya bekerja lagi, dan lapisan pertama seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi disempurnakan lagi. Kali ini, efeknya lebih jelas, dan lapisan pertama dari Earth Fiend Array telah diatur secara samar-samar oleh bintang-bintang emas gelap itu. Jika seseorang menyerang lagi, pertahanannya semuanya terbuat dari esensi sejati logam ketujuh, yang sedikit lebih ganas. Setelah selesai, Yang Chen biasanya menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun langit dan bumi untuk mempertahankannya sekali. Ketika dia melihat tutup kubah itu lagi, tampilannya telah berubah. Tutupnya tidak terlalu menarik perhatian. Setelah dia menyempurnakannya, warnanya menjadi lebih heterogen, dan jauh lebih gelap. Namun cahaya keemasan gelap yang sesekali berkedip dalam waktu lama membuat seluruh tutupnya tampak misterius. Melihat kubah yang telah disempurnakan sendiri dan tidak hanya ditandai dengan kesadaran spiritual, Yang Chen tiba-tiba menantikannya. Jika seseorang bisa masuk dan mencoba kekuatannya, alangkah baiknya. Sayangnya, jika dia bisa diserang di Fierce Sun Courtyard, itu hanya lelucon belaka. Dong Hall telah menyelesaikan penyempurnaan lapisan kedua roh surgawi dan lapisan pertama iblis bumi. Yang Chen hanya mengeluarkan kebun obat dan mulai menyempurnakan lapisan kedua roh surgawi dan lapisan pertama iblis bumi. Kali ini, Yang Chen menggunakan kekuatan roh bumi kelima. Lapisan bumi kelima di kebun obat lebih dalam. Tanah paling asli ini hanyalah fondasi terbaik untuk penanaman semua ramuan. Pemurnian pengorbanan ini saja membuat semua ramuan obat di dalamnya bertambah usianya puluhan tahun. Obat mujarab yang baru ditransplantasikan tersebut berakar sangat kuat, dan tidak ada risiko kematian karena kecerobohan dalam proses transplantasi. Setelah melakukan semua ini, menjepit jari-jarinya, sudah lebih dari 7 bulan. Retret ini, bersama dengan budidaya seni rahasia sejati logam ketujuh ditambah taman pemurnian obat dan kubahnya, membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Xiao Tian tidur lebih lama kali ini, tetapi setelah bangun, bentuknya sedikit berubah. Tubuhnya jauh lebih panjang, tapi hanya sedikit lebih panjang, belum menjadi tubuh naga, mungkin belum sepenuhnya merangsang darah Yazi. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, Xiao Tian memegang pedang sinar terang itu dan menjilatnya, dan telah terjadi perubahan yang signifikan. Hal yang paling jelas adalah bilahnya sepertinya memiliki lapisan tepi virtual, yang lebih tajam dari sebelumnya. Ini bukanlah jenis ketajaman atribut logam ketujuh, tapi darah murni Yazi pada pedang terbang. Tentu saja, Yang Chen tidak akan memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Pedang terbang kayu kedua Blood Phantom Fin juga ditempatkan di samping Yazi. Jelas sekali, pedang terbang kayu kedua lebih canggih daripada pedang sinar terang. Xiao Tian memeluknya dan tidak pernah melihat pedang sinar terang itu lagi. Tampaknya ketika dia membutuhkan Xiao Tian untuk memperkuat pedangnya di masa depan, dia hanya bisa menyingkirkan pedang terbang yang lebih canggih. Setelah retret yang lama, Yang Chen juga sedikit bosan. Dia hanya memanggil tuannya dan pergi ke pasar sekitar untuk berjalan-jalan, sambil bersantai, dan melihat apa yang akan dia peroleh. Tentu saja, yang terpenting adalah melihat bagaimana kinerja toko Sangguan Feng. Di paviliun Qianqiu, Gao Yue tidak menemaninya. Yang Chen berjalan sendirian dengan sangat nyaman, dan dia bahkan tidak tertarik terbang dengan pedang. Namun, di luar gerbang istana Chunyang, ketika dia tiba di pasar paviliun Qianqiu, Yang Chen sepertinya menyadari bahwa suasananya sedikit berbeda. Tampaknya seseorang sengaja mengamati semua orang di pasar. Dan itu bukan satu orang, tapi sejumlah besar orang, setidaknya 20 atau 30. Orang-orang ini tampaknya adalah pembudidaya nakal, tetapi basis budidaya mereka tidak lemah, yang terburuk juga berada di tahap tengah tahap pondasi. Tentu saja tidak tinggi, yaitu puncak tahap pondasi, bahkan tidak ada master tahap jidan. Mereka bertebaran di mana-mana, ada yang mendirikan warung, ada yang membeli barang, namun matanya selalu menatap sekeliling. Chapter 419. Para kultivator terbiasa menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah, jadi mereka tidak terlalu peka terhadap tatapan yang tampaknya tidak disengaja seperti ini. Apalagi yang mendirikan warung, pemilik warung kecil yang mencari calon pembeli sebenarnya bukan masalah besar. Namun, Yang Chen hanya merasa aneh. Mungkin karena kesadaran spiritualnya terlalu kuat, Yang Chen mampu menangkap sebagian atmosfer yang dipancarkan orang-orang itu secara sengaja atau tidak sengaja. Sejak Yang Chen melangkah ke alun-alun pasar paviliun Qianqiu, tatapan padanya tidak berkurang. Tak perlu dikatakan lagi, reputasi Yang Chen di Istana Chunyang, hampir semua murid Istana Chunyang dapat mengenali Yang Chen secara sekilas. Ada banyak murid Istana Chunyang yang datang dan pergi, dan banyak orang datang untuk menyambutnya. Setelah menyapa sesama muridnya, Yang Chen bisa berjalan perlahan di sekitar alun-alun pasar. Namun, meski dia hanya menyapa sesama muridnya, Yang Chen tidak mengendurkan perhatiannya pada orang-orang itu. Sejak Yang Chen memasuki alun-alun pasar paviliun Qianqiu, beberapa orang menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berperilaku tidak pantas. Mereka semua sepertinya tahu tempat mereka dan melakukan apa yang mereka lakukan. Hanya beberapa orang yang sesekali melakukan kontak mata satu sama lain. Tidak ada yang menggunakan kesadaran spiritual mereka, dan orang-orang ini sangat berhati-hati.
Selain itu, meskipun mereka menatap Yang Chen, mereka tidak memiliki niat jahat, apalagi niat membunuh. Hal ini membuat Yang Chen merasa sedikit lega. Mungkin mereka baru saja mendengar nama Yang Chen, dan ingin meminta pil obat atau sekadar mengenalnya. Itu bukan masalah besar. Awalnya, karena adanya toko kecil di Fiersun Courtyard, para murid sekte jarang datang ke paviliun Qianqiu untuk membeli barang. Belakangan, Sang Guanfeng membuka toko di sini, dan paviliun Qianqiu memperoleh banyak murid istana Cunyang. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang membuat mata Yang Chen berbinar. Paviliun Qianqiu awalnya merupakan alun-alun pasar di pinggiran istana Cunyang. Pada dasarnya, ini terutama untuk penggunaan murid Qi Refining. Murid yayasan pendirian sudah relatif jarang, jadi sangat normal jika tidak banyak hal baik di sini. Hanya setelah pendirian toko Sang Guanfeng barulah menarik banyak penggarap di alam pendirian yayasan. Orang-orang yang menurut Yang Chen ada sesuatu yang tidak beres hanya sesekali mengangkat kepala untuk melirik Yang Chen, lalu segera membuang muka dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Yang Chen mengabaikan mereka. Setelah berjalan beberapa saat, dia langsung masuk ke toko Feng. Skala tokonya tidak terlalu besar. Itu hanya mencakup area seluas sekitar 2 hektar. Itu dibagi menjadi beberapa aula, yang masing-masing melayani pelanggan dari tingkat yang berbeda. Sang Guanfeng telah mempekerjakan beberapa murid dari sekte untuk bekerja sebagai asisten toko. Dari pakaian hingga pengetahuan, para pelayan toko ini terlihat sangat profesional. Tentu saja, semua asisten toko mengenal Yang Chen. Segera, seseorang mengundang Yang Chen ke aula belakang, di mana dia bertemu dengan kepala penjaga toko, Sang Guanfeng. Sang Guanfeng baru saja menyerahkan batu roh dan barangnya kepada pelanggan. Melihat Yang Chen masuk, dia memberi isyarat padanya untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian, setelah menyuruh pelanggan itu pergi, Sang Guanfeng masuk lagi untuk berbicara. Apakah nyaman berbicara di sini? Yang Chen bertanya dengan santai. Sang Guanfeng mengerti dan segera meletakkan tangannya pada suatu benda. Seketika, lebih dari 10 lapisan pembatasan meningkat secara instan. Selesai. Sang Guanfeng mengangguk, menunjukkan bahwa Yang Chen dapat berbicara dengan aman. Beberapa orang di pasar sangat aneh. Yang Chen tidak menyembunyikan kesannya terhadap Sang Guanfeng. Dia keluar untuk bersantai, jadi tentu saja dia harus bertanya ketika dia melihat seseorang yang mencurigakan. Bagaimanapun, ini adalah urusan Yang Chen. Orang-orang itu semuanya ahli yayasan, jadi dia harus berhati-hati. Setelah Yang Chen menunjukkan orang-orang itu satu persatu, Sang Guanfeng segera mengerti dan mulai memperkenalkan asal-usul orang-orang itu. Yang mengejutkan Yang Chen, orang-orang itu bukanlah orang baru di sini. Mereka adalah orang-orang tua yang telah berada di paviliun Qianqiu selama beberapa tahun. Apalagi setelah Shanghai Feng membuka tokonya, mereka semakin perhatian. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Orang-orang tua yang telah berada di sini selama beberapa tahun dan mengurus banyak urusan seharusnya baik-baik saja. Sepertinya dia terlalu berhati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, semua bisnis dikelola oleh Sang Guanfeng. Yang Chen hanya tahu bahwa keuntungannya luar biasa, tapi dia tidak terlalu peduli. Sang Guanfeng tenggelam dalam bisnis, tetapi budidayanya meningkat selangkah demi selangkah. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, budidayanya lebih solid. Ia dilahirkan untuk menjadi orang yang cocok untuk bisnis. Alun-alun pasar adalah tempat yang paling banyak rumornya, dan Yang Chen juga secara sadar mendapat kabar dari Sang Guanfeng. Yang mengejutkan Yang Chen adalah hal-hal antara Yang Chen dan si Sanshan telah disebarkan oleh banyak orang. Banyak talenta muda tampaknya tidak puas dengan si Sanshan yang menjadi pendamping Dao Yang Chen, dan mereka mencari masalah dengan Yang Chen. Yang Chen sudah siap mental ketika Green Jade Immortal Island mengungkap masalah ini, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Tidak ada jalan lain, si Sanshan sangat baik sehingga orang tidak bisa menahan rasa iri. Bahkan jika Yang Chen sekarang adalah seorang ahli alkimia dengan potensi tak terbatas, hanya sedikit kultivator muda yang akan merasa bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Mengetahui hal ini, namun mendengar dari mulut Sang Guanfeng bahwa ada banyak talenta terkenal yang mengatakan demikian, Yang Chen hanya bisa tersenyum pahit. Untungnya, Sun Qingsui belum mengatakan apapun tentangnya. Jika tidak, diperkirakan Yang Chen akan diserang oleh orang-orang kecuali di Istana Cunyang di masa depan. Segala sesuatu dalam bisnis ini normal, dan tidak ada yang menarik bagi Yang Chen di sini, tetapi setelah lama berada di paviliun 1000 musim gugur, Yang Chen berencana untuk kembali. Yang Chen memutuskan untuk membuat rencana untuk dirinya sendiri setelah kembali, setidaknya untuk mengumpulkan bahan dari beberapa jenis pedang terbang, dan kemudian mempertimbangkan untuk mengumpulkan esensi sejati yang diketahui dari mana-mana, dan dengan berbagai kekuatan roh, dia akan menyempurnakan yin besar dan seni rahasia 5 elemen yang. Budidaya harus ditingkatkan, tetapi sekarang ada banyak ramuan 10.000 tahun, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini, selama dia mengikuti perintah yang ditentukan. Selain itu, Yang Chen tidak terlalu tertarik dengan kekuatan eksternal semacam ini untuk meningkatkan basis budidayanya. Peningkatan semacam ini selalu tidak sekokoh budidayanya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen masih ingin merasakan rasanya berjalan pulang. Meski jaraknya beberapa ratus mil, butuh lebih dari 10 hari untuk berjalan perlahan, tapi itu bisa membuat Yang Chen rileks dengan baik, sehingga dia tidak perlu berlatih setiap hari. Dia tidak tahu apakah dia dipengaruhi oleh si Sanshan, Yang Chen selalu ingin minum teh baru-baru ini, tetapi dia selalu merasa itu tidak cukup. Lebih baik minum anggur agar orang merasa lebih nyaman.
Sayangnya, sekarang Yang Chen tidak memiliki anggur kelas atas di tangannya. Sepertinya dia harus membuat anggur yang enak sendiri. Pada malam ketiga kembalinya Yang Chen ke Istana Chunyang, Yang Chen sedang memasak teh dengan tungku roh yang dalam di tempat terlindung ketika dia tiba-tiba merasa suasana sekitarnya sedikit tidak normal. Aura pembunuh mulai perlahan menyebar, samar-samar menargetkan Yang Chen. Teman mana yang datang, tolong tunjukkan dirimu. Yang Chen tidak merasakan niat membunuh yang kuat, jadi dia hanya mengangkat cangkir tehnya dan mengundang ke arah itu. Chapter 420. Aku hanya ingin melihat, alkemis masa depan istana yang murni, kemampuan seperti apa yang bisa disukai perisi. Dengan suara yang jelas, sesosok tubuh perlahan keluar dari hutan di sana. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari Shanghai Feng bahwa banyak petani muda yang tidak puas dengannya di pasar, dan sekarang ada yang segera keluar. Dia tampan dan memiliki penampilan seperti batu giok. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang tuan muda yang anggun. Dia mengipasi dirinya sendiri dengan kipas lipat di tangannya, tetapi matanya menatap dingin ke arah Yang Chen. Niat membunuh yang samar-samar terlihat datang dari matanya. Rekan Daois tidak perlu memperhatikanku. Yang Chen tersenyum tipis. Dia tidak tertarik dengan pria yang cemburu tanpa alasan seperti ini, tapi dia tetap tidak melupakan etikanya. Dia mengambil cangkir teh dan bertanya, apakah kamu mau cangkir? Jangan coba-coba mendekatiku. Sisi lain menutup kipas lipatnya, dan suaranya masih dingin saat dia berkata, keluarkan pedang terbangmu. Ayo berkompetisi dan lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari kita lihat siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Tao Perisi. Saya mengaku kalah. Yang Chen langsung mengaku kalah tanpa berpikir panjang. Dia adalah orang yang bereinkarnasi, dewa abadi yang bermartabat. Cukup memalukan untuk merasa iri pada seorang junior yang sepertinya hanya berada di tahap pendirian yayasan. Terlebih lagi, Yang Chen selalu mengakui kekalahan secara langsung dalam tantangan yang tidak berarti ini. Saya akui kekalahan ketika harus belajar dari satu sama lain. Ini adalah filosofi hidup Yang Chen. Bakat muda yang awalnya siap bertarung terkejut dengan kata-kata Yang Chen. Dia baru saja menyingkirkan kipas lipatnya dan dengan percaya diri mengangkat pedang terbangnya, namun pihak lain bahkan tidak bergerak dan langsung mengakui kekalahan. Bagaimana mungkin dia, yang sangat sombong, mau menerima ini? Namun, pihak lain sudah mengaku kalah. Bagaimana dia bisa terus mengganggu dan mengabaikan citranya? Bagaimana kamu bisa mengaku kalah? Setelah beberapa saat lesu, talenta muda itu langsung berteriak pada Yang Chen, bagaimana orang yang disukai perisi bisa takut sebelum pertempuran? Apakah kamu layak menerima bantuan perisi? Jika kamu ingin dia bertarung, kamu harus bertarung sampai mati. Sebuah suara tiba-tiba menyela. Siapa ini? Anak ajaib itu terkejut. Kapan orang lain tiba-tiba muncul di sini? Dia sebenarnya tidak mengetahuinya sama sekali. Orang hanya bisa membayangkan tingkat kultivasi orang ini. Segel emas seukuran meja dengan 8 tempat duduk tiba-tiba jatuh dari langit dengan suara angin kencang. Itu menabrak kepala pemuda itu. Dia sudah lama siap berdebat dengan Yang Chen. Pedang terbang selalu ada di tangannya. Tanpa pikir panjang, pemuda tampan itu langsung mengangkat pedang terbangnya dan menghadap segel emas di udara. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika pedang terbang bertabrakan dengan segel emas, sepertinya tidak ada efek sama sekali dan langsung hancur. Namun, momentum segel emas tidak melambat sama sekali. Dengan keras, pemuda itu, bersama dengan pedang terbang, terlempar ke tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dari awal hingga akhir, Yang Chen memegang cangkir teh dan meminumnya perlahan. Jari-jarinya bahkan tidak gemetar, seolah-olah kemunculan ahli ini adalah hal yang biasa, dan dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Segel emas di tanah menjadi lebih kecil dan terbang ke langit. Yang Chen masih dengan acuh tak acuh meminum tehnya, dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Keberanian yang bagus. Sesosok muncul di langit dengan pedang terbang. Dia perlahan turun dan mendarat 10 kaki dari Yang Chen. Dia berkata dengan suara dingin, pantas saja kamu berani menantang rumah lelang Magic Flame Valley. Yang Chen sudah melihat penampilan pihak lain. Itu adalah pria parubaya yang dingin dengan aura pembunuh yang tenang di matanya. Namun, itu tersembunyi dengan sangat baik, dan hampir tidak bocor. Ketika pihak lain menantang rumah lelang Magic Flame Valley, Yang Chen tahu bahwa ini adalah masalah tuan muda dan manajer yang telah dia bunuh. Meskipun tidak banyak orang di pegunungan 100.000 yang mengenal Yang Chen, dan kecil kemungkinannya mereka akan menghubungkannya dengan masalah itu, tetapi setelah penyelidikan terus-menerus selama beberapa dekade, mereka akhirnya menemukan Yang Chen. Dalam hal ini, Yang Chen tidak terkejut. Ketika dia berada di pegunungan 100.000, dia memahami bahwa latar belakang rumah lelang itu luar biasa, tetapi Yang Chen tidak memeriksa dengan cermat siapa orang itu. Tuannya terluka parah, bagaimana mungkin Yang Chen yang sedang marah melepaskan tuan muda dan manajer rumah lelang? Sekalipun latar belakangnya besar, dia akan mengambil alih kepala mereka. Sekarang pihak lain datang ke pintu, itu pasti bukan untuk bernegosiasi. Yang Chen memandang pria yang muncul, itu sebenarnya adalah master panggung Yuanying. Tampaknya untuk memblokir Yang Chen, pihak lain juga menghabiskan banyak energi. Sekarang kalau dipikir-pikir, orang-orang yang merasakan ada yang salah di pasar seharusnya adalah orang-orang di sini. Orang-orang itu juga sabar. Mereka tahu bahwa bersikap sombong di wilayah Istana Chunyang tidak baik.
Mereka baru saja mengirim beberapa orang di tahap pondasi untuk mengawasi ke sana, hanya untuk mencari kesempatan baginya untuk menyendiri. Sepertinya kamu telah menghabiskan banyak usaha. Yang Chen akhirnya menyimpan cangkir tehnya secara perlahan, namun dia masih duduk, tanpa sedikit pun niat untuk berdiri. 7 tahun lalu, kami sudah mengetahui bahwa Anda melakukannya, tapi kami tidak pernah punya kesempatan. Pria dingin itu mencibir, kamu menjadi semakin terkenal selama bertahun-tahun, dan Tuhanku ingin bertemu denganmu. Jika Anda bisa memuaskan Tuhanku, pembunuhan itu bisa dihapuskan. Petik 2. Pihak lain mengetahui bahwa Yang Chen lah yang melakukannya, tetapi dalam lingkup pengaruh Istana Chunyang, mereka tidak berani membuat masalah. Ini adalah hal yang sangat normal. Sekarang pria dingin itu benar-benar mengatakan ini, Yang Chen sedikit terkejut. Bisakah kebencian membunuh putranya dihapuskan? Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia dalam posisinya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pihak lain jelas menyukai bakat Yang Chen di bidang alkimia. Dapat dikatakan bahwa mengucapkan kata-kata seperti itu sudah cukup untuk dinilai sebagai orang yang ambisius. Maaf saya tidak tertarik. Yang Chen duduk di tanah dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak masalah. Pria dingin itu berbicara dengan tenang, tuanku berkata bahwa jika kamu tidak ingin pergi, itu sama saja dengan kepalamu. Kepalaku sangat sibuk, aku khawatir aku tidak punya kesempatan. Yang Chen menatap ke pihak lain dan masih berkata dengan tidak tergesa-gesa. Itu bukan terserah kamu. Pria dingin itu tersenyum dingin, jika Anda mengharapkan seseorang di Istana Chunyang menyelamatkan Anda, maka Anda tidak perlu berharap. Dalam radius 300 mil, tidak ada orang yang hidup. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Tuhanku haus akan bakat. Jika Anda berangkat pasti ada manfaatnya bagi Anda. Petik 2. Seorang master panggung Yuanying juga orang yang pelin-pelan. Yang Chen memarahi dengan tidak sabar. Mencari kematian. Pria dingin itu tidak lagi berbicara omong kosong dan dengan dingin mengucapkan 2 kata. Dengan gerakan pikirannya, segel emas yang telah menghilang muncul lagi di udara. Dengan sisa kekuatan yang turun dengan cepat, itu menghantam Yang Chen. Yang Chen duduk tak bergerak, tetapi ketika segel emas itu masih beberapa meter dari Yang Chen, tiba-tiba ia menyinari cahaya keemasan dan membuat ledakan keras. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.